Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irensya Putri dari kelas 4 TIFD dengan NIM 1205012645. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan soal UAS dari mata kuliah metode numerik. Bagaimana saya akan menyelesaikan dengan menggunakan 4 metode. Kita menggunakan 4 metode. Yang pertama metode Gauss-Jordan, yang kedua metode Jacobi, yang ketiga metode Gauss-Seidel, dan yang terakhir menggunakan reduksi Schroth. Langsung saja, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu menggunakan metode Gauss-Jordan dengan menggunakan Excel. Adapun soalnya yaitu 2x tambah y ditambah 2z sama dengan 3, 3x tambah 2y ditambah 4z sama dengan 2, dan 2x tambah 2y tambah z sama dengan 1. Yang pertama yang akan kita selesaikan yaitu, pertama kita akan memasukkan angka dari yang ada di soal ini, yaitu 2, y itu 1, 2, 3, 3, 2, 4, 2, dan 2, 2, 1, 1. Lalu kita letakkan di tabel 2, 3, 2, 1, 2, 2, lalu 2, 4, 1, 3, 2, Setelah itu, kita akan menyelesaikan tabel yang kedua, yaitu menyelesaikan row pertama dibagi 2. Untuk row kedua dan row ketiga itu nilainya tetap, jadi tidak perlu diselesaikan. Kita masukkan nilai row kedua dulu. Row yang ketiga. Lalu kita akan menyelesaikan row yang pertama, yaitu dengan menggunakan rumus row pertama dibagi 2. Sama dengan row 1 bagi 2. Tarik ke samping. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk menyelesaikan tabel yang kedua ini, kita akan menyelesaikan row yang kedua dan row yang ketiga. Row yang pertama nilainya tetap, karena di sini sudah ada angka 1. Jadi kita masukkan nilai row yang pertama dulu. Lalu kita akan mencari row yang kedua menggunakan rumus yang ini. R2 dikurang 3 dikali R1. Kita masukkan nilainya. Row kedua, ini row kedua, dikurang 3 dikali row yang pertama. Hasilnya 0, lalu kita tarik ke samping. Selanjutnya kita akan mencari row yang ketiga dengan menggunakan rumus ini, yaitu row 3 dikurang 2 dikali R1 atau row 1. Kita
selesaikan sama dengan row ketiga dikurang 2 dikali 1. Lalu kita tarik. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan ditambah yang ini, yaitu kita akan menyelesaikan row yang kedua, yaitu dengan rumus row 2 dibagi 0,5. Jadi untuk row yang pertama dan row yang ketiga itu tidak perlu kita selesaikan dan nilainya tetap. Saya masukkan nilainya dulu. Lalu kita selesaikan untuk row yang kedua menggunakan rumus ini, yaitu row kedua dibagi 0,5 sama dengan row kedua dibagi 0,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari row yang pertama dan row yang ketiga menggunakan rumus yang pertama, yaitu row pertama yaitu row 1 dikurang 0,5 dikali row kedua. Untuk row yang kedua itu tidak perlu diselesaikan karena nilainya tetap. Saya akan mencari row yang pertama sama dengan row yang pertama dikurang 5 dikali row kedua. Lalu saya tarik samping. Ya, untuk mencari row yang ketiga menggunakan rumus ini sama dengan row 3 dikurang 1 dikali row 2. Kita tarik ke samping. Selanjutnya, untuk row yang pertama dan row yang kedua itu nilainya tetap, dan kita akan mencari row yang ketiga dengan rumus row 3 dibagi min 3. Saya masukkan dulu nilai untuk row yang pertama. Lalu row yang kedua. Row yang ketiga menggunakan rumus yang ini. Sama dengan row ketiga dibagi min 3. Hasilnya 0, lalu tarik ke samping. Selanjutnya, untuk row yang pertama dan row yang ketiga itu tidak perlu diselesaikan lagi karena nilainya tetap. Jadi yang harus diselesaikan cuma row yang kedua dengan rumus row 2 dikurang 2 dikali row 3. Saya masukkan dulu nilai yang pertama. Untuk mencari row yang kedua menggunakan rumus ini sama dengan row yang kedua dikurang 2 dikali row yang ketiga. Untuk solusinya atau hasil akhirnya yaitu untuk X1, X2, dan X3-nya yaitu 4, min 3, dan min 1. X1-nya 4, X2-nya min 3, dan X3-nya min 1. Baiklah, yang pertama akan saya selesaikan yaitu menggunakan metode Gauss-Jordan, yang mana soalnya 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 3, 3X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 2,
2x ditambah 2 ditambah 2y ditambah 1 sama dengan 1. Metode Gauss-Jordan. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai yang ada di soal, yaitu 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 2, 1. Dan untuk sisi kanannya yaitu 3, 2, 1. Untuk sisi diagonalnya kita akan ubah menjadi 1 dan sisi atas bawahnya kita ubah menjadi 0 dengan menggunakan R1 dibagi 2. Langsung saja untuk sisi untuk baris yang pertama, 2 dibagi R1 nya 2 dibagi 2 sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 0,5, 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Untuk baris yang pertama kita dapati 1, 0,5, 1, dan 1,5. Langsung saja kita masukkan 1,5, 1,5. Dan untuk baris yang kedua dan ketiga itu nilainya tetap 3, 2, 4, 2, 2, 2, 1, 1. Lalu kita akan mengubah baris 2 dan 3 nya dengan menggunakan R2 dikurang 3 dikali R1. Nah, untuk baris yang ketiganya R3 dikurang 2 dikali R1. Untuk baris yang pertama hasilnya tetap 1, 0,5, 1, dan sisi kanannya juga tetap 1,5. Langsung saja kita akan menyelesaikan baris yang keduanya dengan menggunakan R2 dikurang 3 dikali R1. R2 nya 3 dikurang 3 dikali 1 hasilnya 0. 2 dikurang 3 dikali 0,5 hasilnya 0,5. 4 dikurang 3 dikali 1 hasilnya 1, dan 2 dikurang 3 dikali 1,5 hasilnya min 2,5. Untuk baris yang kedua kita dapati hasilnya 0, 0,5, 1, dan min 2,5. Kita taruh di sini 0, 0,5, 1, min 2,5. Dan untuk baris yang ketiga dapat kita ubah dengan menggunakan rumus R3 dikurang 2 dikali R1. 2 dikurang 2 dikali R1 nya 1 sama dengan 0. 2 dikurang 2 dikurang 2 dikali 0,5 hasilnya
1 dikurang 2 dikali 1 hasilnya min 1, dan 1 dikurang 2 dikali 1,5 hasilnya min 2. Untuk baris yang ketiga kita dapati hasilnya 0, 1, min 1, dan min 2. Susahnya kita taruh sini 0, 1, min 1, dan min 2. Selanjutnya, pertama kita akan mengubah baris yang keduanya di kolom pertama kita akan mengubah baris kedua di kolom kedua menjadi 1 terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan R2 dibagi 0,5. Karena di sini tidak muat, jadi saya taruh di bawah saja. Untuk baris yang pertama dan baris yang kedua itu tetap 1, 0,5, 1, dan sisi kanannya juga tetap 1,5. Untuk baris yang kedua kita dapati dengan menggunakan R2 dibagi 0,5, yaitu 0 dibagi 0,5 hasilnya 0, 0,5 dibagi 0,5 hasilnya 1, 1 dibagi 0,5 hasilnya 1 dibagi 0,5 hasilnya 2, dan untuk sisi kanannya min 2,5 dibagi 0,5 hasilnya min 5. Dan untuk baris yang ketiga hasilnya tetap, yaitu 0, 1, min 1, min 2. Nah, selanjutnya kita akan mengubah 2 menjadi baris ke pertama dan ketiga di kolom kedua dengan menggunakan, untuk baris yang pertama kita dapat dengan menggunakan R1 dikurang 0,5 dikali R2, dan untuk baris yang ketiga R3 dikurang 1 dikali R2. Untuk R1 nya kita dapati hasilnya 1, 0, 0. Untuk baris yang kedua hasilnya tetap, yaitu 0, 1, 2, dan untuk yang baris yang ketiga R3 nya 0 dikurang 1 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikurang 1 dikali 1 hasilnya 0, min 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya min 3. Nah, untuk sisi kanannya baris yang pertama kita dapati 4, untuk baris yang kedua tetap min 5, dan untuk baris yang ketiga kita dapati hasilnya 3. Selanjutnya kita akan mengubah baris yang ketiga dengan menggunakan
R3 dibagi 3. Untuk baris yang pertama dan untuk baris yang kedua nilainya tetap, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 2. Untuk baris yang ketiga 0 dibagi 3 hasilnya 0, 0 dibagi 3 hasilnya 0, min 3 dibagi 3 hasilnya min 1. Dan untuk sisi kanannya untuk baris yang pertama dan baris yang kedua tetap 4, min 5. Dan untuk baris yang ketiga kita dapati 3 dibagi 3 hasilnya 1. Maaf, ini hasilnya min 1. Selanjutnya kita akan mengubah 2 ini menjadi 1 dengan menggunakan R2 dikurang 2 dikali R3. Karena di sini tidak muat, jadi saya akan taruhnya di bawah. Untuk baris yang pertama dan baris yang ketiga hasilnya tetap, tapi yang saya masukkan terlebih dahulu yaitu baris yang pertama 1, 0, 0. Untuk baris yang kedua 0 dikurang 2 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikurang 2 dikali 0 hasilnya 1. 2 dikurang 2 dikali min 1 hasilnya min 3. Maaf, hasilnya 0. Untuk yang baris ketiga hasilnya tetap, yaitu 0, 0, 1. Dan untuk sisi kanannya untuk baris yang pertama tetap, yaitu 4. Untuk baris yang keduanya kita dapati min 5 dikurang 2 dikali 1 hasilnya min 3. Untuk baris yang ketiga hasilnya tetap, yaitu min 1. Nah, hasil akhirnya yaitu kita dapati X1 nya sama dengan 4, X2 nya kita dapati min 3, dan X3 nya kita dapati min 1.